Dan saat gua ngeliat desainnya Jamet, gua langsung kepikiran, ini akan jadi satu project yang sangat menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung ya, 3, 2, 1. Yeay. Modif berapa lama? 3 bulan? Modif 2 minggu. 2 minggu. Cepet kata siapa? Katros lama. Emang katros tuh mahal ya. Mahal. Total budgetnya adalah Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu motor. Ini masuknya ke Project Thank You juga. Udah lama ya gue nggak bikin Project Thank You. Dan yang bikin menyenangkan project kali ini adalah motornya yang bisa dibilang ini motor, pertama motor lama, Gen 1. Dan yang kedua, bisa dibilang motor ini banyak yang punya. Basicnya dari Honda Scoopy Gen 1. Kalau biasanya di Project Thank You itu gue suka banget ngemodifin motor-motor dari subscribernya Katros atau personal gue ya, Tank Katros. Atau temen-temen dari public figure. Di episode kali ini agak beda nih cuy. Kali ini gue mau bikinin motor buat temen gue sendiri, yaitu Jamet. Jujur, kalau ngomongin Project Thank You, dari awal gue bikin Project Thank You yang project pertama di Yamaha NMAX itu ya, sampai sekarang, sampai sebelum motornya Jamet, itu gue sama sekali nggak pernah ngemodifin motor temen deket gue. Makanya untuk project kali ini gue putusin ya udah, kebetulan banget nih, Jamet ini punya Honda Scoopy yang sebenarnya bisa dibilang bahan lah ya, dibilang hancur banget enggak, tapi dibilang bagus juga ya hancur gitu kan. Nah, dia tuh bawa konsepnya itu Scoopy-nya ini pengen dibikin Dakar style kayak gini. Kalau dilihat tuh bahannya simple, dan saat gua ngeliat desainnya Jamet, gua langsung kepikiran, ini akan jadi satu project yang sangat menyenangkan. No baper-baper, no hard feeling, no drama-drama. Karena ya, ini kan teman dekat gue sendiri, bebas. Singkat cerita, motornya pun langsung dianterin sama Jamet ke bengkel Katros. Setelah gue lihat desainnya juga, gue putusin nih. Hal pertama yang harus gue lakuin, itu adalah ngerombak bagian bodi depan. Kalau dilihat dari desainnya Jamet, bagian bodi depan itu biasanya bawaan standar Honda Scoopy ada headlampnya, ada lampunya. Nah, di sini kita pengen bikin jadi flat atau jadi kayak batok buta gitu cuy. Caranya ya lampu lama kita copot, kita jadiin molding, dan kita tutup bagian bodi depannya pakai molding dari lampu depan. Untuk proses penutupan bodi depan ini kita menggunakan bahan fiber. Kenapa? Karena pertimbangannya bahan plastik, kalau misalnya kita tutup pakai besi, plastik sama besi kan nggak nyambung gitu kan, nggak bisa nyatu. Tapi kalau pakai fiber masih bisa. Nah, bagian bodinya itu udah beres, kita pasang lagi karena yang dirombak emang cuma bagian bodi depan ya. Sekarang kita lanjut ke progres atau bagian selanjutnya, yaitu bagian rodanya dulu nih cuy. Selamat sore. Hari ini barang-barangnya dari Scoopy-nya Jamet udah pada datang, khususnya untuk bagian kayak kaki sih ya. Kalau bagian yang lain belum, baru bagian tromol sama velgnya doang. Karena emang kalau kalian lihat konsepnya itu kan bagian velgnya emang kita pengen convert dari model palang, bawaan aslinya itu palang Honda Beat kalau nggak salah ya. Itu pengen dikonversi jadi jari-jari biar makin nyampe si kesan Dakar look kayak itu. Jadi langsung aja, ini udah pada nyampe barangnya. Yang pertama ada Scarlett, ini untuk tromolnya ya, bagian tromol. Kita lihat dulu, kita buka. Sebenarnya sih kalau didesain tuh warnanya silver, cuman ini dapetnya, oh iya bener, dapetnya warna hitam kayak gini. Jadi nanti bakal kita cat lagi kayaknya untuk tromolnya. Ini tromol depan, mudah-mudahan sama sih ya, buat 4, buat Scoopy lama kan. Terus ini juga ada tromol belakangnya, kayaknya juga warna hitam. That's right. Yoi. Jadi kita bakal cat lagi semuanya. Dia warna hitamnya hitam apa? Hitam tekstur gini guys. Jadi mesti diamplas dulu, diratain. Nanti kita bakal cat jadi warna silver. Tromolnya udah, sekarang giliran velgnya. Nice. Sesuai desain, ini gue pilih yang warna kuning. Gila, kuningnya mentereng banget ya guys. Nih, gila. Ini ukurannya 185 sama 215 kalau nggak salah. Jadi gua gedein dikit, agak gua lebarin dari ukuran velg standar yang sekarang dia pakai, dan lebih lebar juga dari velg standar pada umumnya gitu ya. Mau yang jari-jari atau palang, biar bannya itu lebih narik dikit, biar jadinya kesannya agak lebar. Karena kalau misalnya si ban motor ring 14 itu, dia kalau yang lebar-lebar tuh kayaknya untuk ban dual purpose jarang.
ukurannya pasti agak kecil-kecil gitu kan. Makanya supaya berkesan lebar, kita coba tarik pakai velgnya supaya lebih lebar. Ini 185 yang depan, shape-nya kayak gini, cakep banget nih warnanya ya. Emasnya dapat banget. Sama satu lagi yang belakang. Lebar juga guys. Ini ring 14, lebarnya 215, lebar 215. Lebih lebar kalau dibandingin sama yang 185. Tuh. Ini yang 215, ini yang 185. Beda ya. Bedanya cukup jauh, tapi harusnya pas nih. Oke, peleknya udah datang, tromolnya juga udah nyampe. Langsung aja sekarang kita cat dulu kali ya untuk tromolnya. Kalau untuk velg sih kayaknya udah aman. Let's go. Tromol udah kita cat, tadi warna hitam jadi silver ya. Dan gue suka banget silvernya ini, looks like original, kayak tromol bawaan pabrikan. Silvernya juga terang, gue pilih supaya warna di bagian kaki-kakinya juga nanti cerah gitu ya. Tromol beres dicat, kita langsung pasang atau setel jari-jarinya nih cuy ya. Nah, di waktu yang sama juga kebetulan banget, Jamet datang ke bengkel bawa ban baru untuk motornya. Ini bannya menurut gue cukup kece nih cuy. Oke, untuk urusan ban, sekarang kita udah jadi nih, Met. Yoi. Kemarin ban udah nyampe kan? Betul. Pelek juga kita udah setel. Yoi. Jadinya gimana? Lu suka nggak sama bannya? Kita pakai bannya Kenda ya? Kenda. Lu dari lu ya bannya ya? Dari gua. Ban Kemarin itu, tadi gua pas baru nyampe, gua ngeliat, buset dah, relax. Relaksasi ini. Tapi tadinya kan gua sempet, Mas Teng, lu kan ngasih referensi, Matt, bannya pakai ini gitu kan. Pas lu ngasih gambar ini, gua pikir terlalu jenong. Terlalu tahu. Tahu banget. Gue bilang, gue nanya malu kan. Mas Teng, ini lompat-lompat kan ntar? Gue bilang, agak pas datang ternyata menurut gue proporsional banget. Pas ya? Pas, Ini dipakai bannya harian juga enak. ukurannya yang depan 80/90, yang belakang ini 90/90. Ya, ringnya 14. Yang 14. Dan kombinasi warnanya sih ajib banget nih Mas Teng. Emas. Berarti Mas Teng, Ya. kemarin tromol juga Scarlett ya? Tromol Scarlett depan belakang. Tromol depan belakang Scarlett, berarti udah tinggal install aja ke bagian kaki-kaki nih ya? Kayak kaki. Sekarang kita mau pasang. Ya. Cuman kita harus mindahin klaher. Karena kan klahernya nggak dapet. Ya, Klaher kita pindahin dulu, sama disc brake kita masih pakai yang lama. oke. Kalau yang belakang sih tinggal pasang aja. Iya. Oke, Oke, kita Gaskan. langsung lihat fittingannya di motor ya. relaksasi. Sup. Salah satu bagian yang menjadi daya tarik di motor ini, kalau kalian konsepnya, itu adalah headlampnya. Emang headlampnya ini agak-agak berlebihan gitu ya, agak-agak menonjol gitu di bagian atasnya. Karena juga rencananya kita bakal pakai headlamp yang besar gitu kan. Hari ini kita mau masang headlampnya, sekalian bikin besi bracketnya gitu ya, biar kayak ala-ala Dakar. Dan ini lagi di setting-setting supaya posisinya pas. Si Jamet kebetulan nggak pengen posisinya itu agak ke bawah, dibikin agak ke atas dan agak maju dia pengennya. Jadi bener-bener kayak apa tadi lu bilang? Capung. Kayak capung gitu kan. Oke, langsung aja kita setup, terus kita bending pipanya. Untuk bahan frame lampunya kita pakai bahan pipa besi yang di bending ya. Sedangkan untuk pemasangan si frame-nya itu sebenarnya nggak terlalu sulit karena emang untuk bagian setangnya si Honda Scoopy itu udah telanjang, nggak ada headlampnya seperti motor-motor matic konvensional. Jadi kita tinggal tambahin bracket tambahan aja untuk masang 2 buah headlamp. Jadi untuk lampu gue pakai Hella. Ini Hella tipe 500 FF ya. Biasa dipasang di mobil sih. Tapi ini juga udah 12 volt, sama buat motor juga bisa harusnya. Dan ini untuk diameter lampunya itu kurang lebih hampir 7 inci. Jadi nggak nyampe 7 inci. 7 inci kan lampu, kebanyakan lampu headlamp motor standar ya. Dan yang gue suka banget ya ini covernya. Covernya ini udah cukup ikonik banget ya, ada tulisannya Hella gitu. Wah. Nah karena lampu ini wattnya cukup besar ya, otomatis gue juga harus upgrade bagian lain. Sebenarnya bukan upgrade sih, tapi lebih memaksimalkan bagian lain, yaitu aki. Nah untuk aki gue pakai aki Yuasa. Walaupun di aki motor Jamet tuh masih setengah hidup masih bisa dipakai lah ya. Tapi tetap supaya maksimal performanya pakai aki Yuasa yang baru. Bagian headlampnya beres, kita masuk ke bagian body nih. Body rencana pengen kita cat, makanya kita lepas dulu. Tapi sembari itu proses berjalan, kita juga ngerjain bagian yang lain.
Bagian lain yang kita kerjain sembari nunggu body-bodinya itu dicat adalah bagian suspensinya nih cuy. Oke, hari ini shock breaker baru buat motor Jamet udah datang. Kita pakai KYB depan dan belakang. Sebenarnya shock breaker orinya masih bagus, depan, belakang juga masih original semua ya. Cuman yang depan itu kata Jamet udah mulai bocor-bocor sealnya. Jadi gua bilang ya udah sekalian aja diganti deh ya. Pakai produk aftermarket, apalagi pakai KYB. Ini juga udah cukup oke banget nih cuy ya. Nah untuk KYB yang shock depan ini kita pilih yang warnanya biru. Mereka ada warna putih, warna merah, terus warna apa lagi gue nggak tahu. Warna hitam juga ada. Cuman karena nanti motor body-bodinya Jamet ini ada warna kuning dan birunya, jadi kita pilih warna biru biar tambah rame warnanya. Build quality-nya oke banget dan ini tipe FF5011 LH2 KYB Zeto guys ya. Nggak cuman yang depan, yang belakang juga kita ganti. Wah. Ini pakai KYB Ki atau K-Elite tulisannya. Ini warnanya merah, pernya warna merah tua, terus bodinya semua CNC warnanya udah abu-abu gunmetal gitu kali ya. Dan bawahnya ini bisa disetel guys. Nah, yang gue suka ini bisa disetel, jadi bisa ditinggiin sekitar ya mungkin 10 mili kali maksimal ya. Nah, posisinya gini, dia tabung bawah ya. Terus preloadnya bisa disetel nih, posisinya di bawah juga. Terus reboundnya sama kompresi juga bisa disetel, jadi udah banyak banget yang bisa disetel. Setel pertamanya yang ada di atas ini, soft sama hardnya, sama yang di tabung sini juga bisa disetel. Mungkin ini yang di tabung sini kompresinya kali ya. Oke, langsung aja sekarang kita mau pasang. Let's go. Untuk pemasangan ini sebenarnya gampang banget ya, karena memang shock breaker KYB ini didesain untuk motor standar. Jadi kalian kalau mau pasang tinggal copot shock breaker lama, langsung pasang yang baru. Shock breaker udah kepasang. Tadi inget ya, gue singgung soal ngecat body. Kita lihat progresnya. Step awal udah pasti kita amplas dulu supaya lapisan luarnya itu jadi clean lagi dan masuk ke tahap pengecatan dasar. Pengecatan dasar ini fungsinya untuk nutup pori-pori yang nggak terlalu besar, yang kecil-kecil aja, supaya bodinya kelihatan halus lagi. Base paintingnya udah beres, langsung kita naik ke grafisnya nih cuy. Karena kalau kalian lihat desainnya, itu kan ada grafis request dari Jamet yang ala-ala Dakar gitu kan ya. Untuk pembuatan grafisnya, kita masking menggunakan isolasi sesuai dengan konsep yang udah dibikin sama Jamet. Kalau ngomongin cat body secara keseluruhan sih gue suka banget ya. Seleranya Jamet kali ini bener-bener nyampe banget. Bikin motor ini kalau nanti jadi gitu kan, dilihat di jalan, langsung outstanding banget. Karena pengecatan bodi ini dikerjain sama tim custom kit ya, jadi begitu jadi langsung bisa dipasang di motornya. Walaupun sebenarnya ketika pasang bodi-bodi itu masih banyak part-part lain yang juga harus kita pasang. Misalnya kayak jok yang juga pakai jok custom. Untuk jok custom ini pengerjaannya langsung digarap sama tim dari Satya Seat. Hasilnya, Mamma Mia. Ini lumayan bikin gue panik nih cuy. Jadi motornya tuh udah jadi sekitar 95% ya kan. Bodi-bodi udah pasang, semua udah kepasang. Dan untuk pertama kalinya gue pengen coba nyalain motor ini. Tapi apa yang terjadi? Motornya nggak bisa hidup. Hal sepele ini sempat bikin gua panik mengingat motor itu juga besokannya langsung mau diambil sama Jamet. Nah setelah dicek, feeling gue ternyata benar. Kelistrikannya terutama di bagian akinya yang bermasalah. Nggak pakai lama, langsung kita ganti. Jadi pokok permasalahannya itu ada di bagian akinya guys. Kalian inget nggak di awal video tadi? Aki barunya udah gue siapin, tapi ternyata sama tim Katros lupa dipasang. Buat kalian nih yang doyan modif, misalnya motor klasik yang akinya suka ngedrop, atau motor matic yang mau pasang lampu bilet-biletan nih yang lagi viral. Nah, bagian aki tuh mesti diperhatiin. Kalau parts lain mungkin ada substitusinya ya, tapi kalau aki udah paling bener pakai Yuasa. Jadi mulai sekarang nggak usahlah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa, nyalakan harimu. Oke, kita cobain ya. Wih, top cel. Ya. Aku juga nyala. Nah, udah nyala. Satu, kedua nyala. Terang. Lampu belakang juga. Udah. Tidurin juga. Dan sekarang udah nyala juga. Mantap.
udah kayak baru lagi. Ya. Terima kasih Yuasa yang udah menghidupkan motor ini setelah mati suri beberapa minggu ya. Dan gue yakin banget Jamet pasti suka sama hasilnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja gue mau ngasih lihat hasil akhirnya. Kita lihat, ini dia Honda Scoopy Gen 1 Concept by Jamet, built by Katros Garage. Yay. Di depan gua udah ada satu unit Honda Scoopy yang udah selesai kita custom tipis-tipis jadi ala-ala Dakar punya Jamet nih coy. Nah tadi udah gue jelasin ya tentang customan apa aja atau modifikasi apa aja yang kita lakukan. Sekarang langsung aja gue bahas hasil akhirnya sekaligus kita lihat lebih detail lagi. Let's go! Untuk urusan kayak kaki, kita melakukan sedikit upsize atau bagian ban sama velgnya itu dari ukuran standar kita gedein dikit ya. Untuk velgnya ini sekarang kita pakai velg Scarlett. Ukurannya yang depan ini 185, yang belakang itu 215. Dan untuk velgnya sendiri, awalnya ini kan masih pakai velg model palang. Sekarang kita udah ganti pakai jari-jari dengan menggunakan tromol yang juga dari Scarlett. Kenapa Scarlett? Karena Scarlett itu ngeluarin produk yang khusus juga ya, selain buat motor matic, itu buat motor trail yang series MX. Jadi kualitasnya buat dipakai off-road harusnya udah nggak perlu dikhawatirin lagi. Untuk bannya sendiri, gue pakai merek yang sebenarnya kurang populer, yaitu Kenda. Ukurannya yang depan ini 80/90 cuy. Nah untuk suspensi, sebenarnya suspensi bawaan aslinya yang model teleskopik itu masih bisa dipakai, tinggal di servis doang, cuman rembes-rembes dikit doang. Cuman supaya performance dan looknya makin kece lagi, kita pasangin dari KYB. KYB selain di bagian sisi samping ini ada embossnya ya, yang bikin tampilan makin kece. Pilihan warnanya juga banyak cuy. Dan untuk di project kali ini gua pilih yang warna biru. Kenapa? Karena di motornya Jamet ini, di warna bodinya itu ada aksen warna biru. Jadi kalau misalnya dicolok warna biru, harusnya makin kece, kakinya makin bersinar. Anjay. Untuk yang belakang sama ya, untuk velgnya gue pakai Scarlett juga, tromol jadi Scarlett, bannya Kenda. Nah cuma bedanya yang belakang ini gue pakai ukuran yang lebih besar, yaitu 90/90. Gue suka sih secara keseluruhan dari alur bannya Kenda ini masih bisa buat harian juga, dipakai di aspal juga masih oke. Tapi looks ban off-roadnya tetap kelihatan gitu cuy. Kalau dipakai di pasir-pasir, gravel-gravel harusnya tetap kece sih, tetap aman ya gripnya ya. Untuk suspensi belakangnya sendiri kita udah ganti juga, sama yang depan kita pakai KYB juga, cuman untuk yang belakang ini gue pakai KYB K Elite. Wah, secara produknya sendiri bentuknya juga udah oke, lebih bulky dibandingin yang shockbreaker standarnya. Ada tabungnya juga dan udah pasti bisa di setel. Setelannya juga udah ada, jadi bisa diatur. Yang udah pasti ada setelan preloadnya. Dari bagian kayak kaki, sekarang kita lanjut ke bagian body-body nih cuy ya. Sebenarnya di motor ini, mulai dari bagian body depan sampai ke belakang, itu kita masih pakai body bawaan standar yang warna hijau, yang udah hancur lebur kayak gini cuy. Emang namanya kalau misalnya motor matic ya, body-bodinya asal bisa di-repair, semuanya bisa jadi kayak baru lagi. Body standar dari depan sampai belakang, kecuali satu cuy, yaitu bagian body depan ini. Kalau kalian lihat tadi progresnya ya, bagian body depannya ini udah kita bikin buta, dan hasilnya jadi sekarang kayak gini. Selebihnya dari bagian deck tengah sampai ke bodi belakang itu masih pakai bawaan orinya juga yang cuman kita repaint doang. Nah untuk bagian deck biar kesannya itu kayak motor-motor ala JDM ya. Bagian deck itu biasanya kalau motor matic Jepangan itu kan warnanya hitam. Nah di sini gua cat warna jadi abu-abu tua glossy, termasuk sama bagian spakbor belakangnya juga. Untuk pengerjaan body-body ini kalau kalian lihat ini semua udah di airbrush ya. Ini kita airbrush di custom kit, dikerjain sama Pak Andi. Wah, gokil banget Pak Andi, hasil kreasinya mantap banget. Warna kuningnya pas banget, Jamet pun suka karena warna kuning itu udah sesuai dengan desainnya Jamet. Termasuk warna birunya juga yang deep banget, jadi kesannya warna biru dan kuning ini nggak saling tabrakan gitu cuy. Sedangkan untuk bagian joknya, ini kita masih pakai bawaan atau alas jok plastik yang standarnya ya. Cuman untuk bagian busanya aja yang kita reshape atau bentuk ulang dengan menggunakan kulit sintetis warna coklat. By the way, untuk pengerjaan joknya sendiri, ini dikerjain sama teman-teman dari Satyasir. Hasilnya gokil banget, warna coklatnya dapat banget ya menurut gua. Coklatnya tuh nggak pasaran gitu cuy. Jadi kesannya tuh old money banget dengan tekstur yang coklatnya itu kayak lusuh-lusuh gitu ya. Apalagi finishing kulitnya sendiri itu agak-agak glossy, jadi kelihatan luxury-nya gitu ya. Ini gua nggak tahu nih untuk posisinya dengan tinggi badan gua yang 158 cm, model jok yang udah di custom kayak gini bakal jadi lebih tinggi apa jadi lebih pendek. Langsung aja kita cobain posisi duduknya. Oke, set, kita naik.
Jujur, posisi busanya ini kan jadi agak tebal yang bagian depan ya. Nah, sekarang nih jadi agak, kaki gue jadi agak jinjit, tapi dua-duanya masih tetap napak dengan aman banget cuy ya. Dan kelebihan dari busa joknya yang tebal ini, jadi berasa empuk. Buat dipakai perjalanan jarak jauh, harusnya udah nyaman banget nih bokongnya Jamet ya kan. Sembari di posisi riding ini juga gue mau jelasin ubahan yang ada di bagian setangnya nih cuy ya. Pertama, yang untuk kita custom adalah grip gasnya. Grip gas bawaan standar udah kita ganti, kita pakai grip gas kinetik dari Katros. Gue pilih yang warna biru biar sesuai dengan aksen birunya juga yang ada di body ya. By the way, ini ada pilihan warnanya cukup banyak sebenarnya, ada abu-abu, merah, kuning, hijau, ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Tapi pilihan warnanya banyak banget dan kita pilih yang warna biru. Kita pasangin juga handguard. Handguard ini sebenarnya kita request Jamet yang di akhir-akhir ya, karena sebenarnya awal itu nggak ada handguard. Tapi karena menurut gua handguard ini cocok dengan konsep motor Dakar ya, jadi ya nggak ada salahnya kita pasangin. Dan ini juga udah dicat warna biru dongker sesuai dengan bodinya. Dan yang paling gua suka di ubahan ini, yang paling outstanding adalah headlampnya cuy. Headlampnya ini kita pakai lampu Hella. Satu aja udah terang ya kan, apalagi kita pasangin dua. Ini stylenya style baja ya, atau baha gitu. Kita pasangin grillnya juga. Grillnya kita bikin agak gede karena sebenarnya sih tujuannya supaya si Jamet itu bisa masang-masangin bracket-bracketin. Ada bracket HP nanti, ada bracket action cam dan lain-lain. Jadi makanya kita bikin agak bulky, agak gede juga. Terus yang gue suka dari lampu Hella ini adalah covernya cuy. Covernya ikonik banget menurut gua. Walaupun sebenarnya kalau misalnya lampunya lagi dinyalain sih nggak bisa dipasang juga covernya, harus dilepas gitu ya. Tapi secara overall, secara tampilan looks-nya, gue suka banget lampu Hella, terang banget. Dan untuk pemasangan lampu Hella ini dan bracket-bracketnya ya, itu kita sebenarnya nggak melakukan rombakan yang cukup signifikan gitu cuy. Untuk bracketnya kita cuma memanfaatkan bracket dari dudukan lampu sen yang original, kita copot, kita bikinin bracket baru dan kita pindahin ke bawah, sama bracket dari kaca spion. Udah, itu doang. Jadi suatu saat mau dicabut, udah bosen, bisa banget. Dan terakhir, kaca spionnya, karena ini motornya buat daily, buat dipakai dalam kota, ya walaupun bisa keluar kota juga, Jamet gitu kan. Gue tetap pasangin spionnya biar dia aman lah, nggak dilirik sama polisi-polisi gitu kan. Spionnya sendiri masih manfaatin dari copotan motor lamanya, dan ini sebenarnya bawaannya si Jamet ya. Ini spionnya cukup nyampe juga nih cuy. Ini spion dari BMW R90. Gue nggak tahu R90 yang mana, cuman ketika gue tanya Jamet katanya punya R90 nih. Gue nggak tahu gue yang dibego-begoin, apa emang beneran R90. Coba kalian cek deh, emang ini beneran gak nih R90? Tapi kalau misalnya emang beneran, nyampe banget sih spionnya. Kurang lebih itu yang perlu gue bahas ya. Dan untuk mesinnya sendiri sebenarnya kita nih masih mengandalkan mesin bawaan standar. Nggak ada yang diapa-apain, cuman untuk cover CVT sebelah kiri itu kita cat, kita repaint warna biru tua. Knalpotnya juga masih bawaan standar juga. Cuman covernya sendiri ini kita cat warna biru tua juga. Sebenarnya sih ya, knalpotnya itu awalnya gue pengen pakein punya KLX, ya kan? Yang modelnya kotak ke atas itu cuy. Cuman entah kenapa agak susah barangnya, nyari yang secondan. Kalau yang nyari yang baru agak mahal juga. Gue tanya Jamet, akhirnya ya udahlah karena waktunya juga mepet. Motor ini katanya mau dipakai touring langsung di test ride ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya. Jadi dipasangin dulu knalpot standarnya aja. Nextnya mungkin nanti bakal di-upgrade lagi masalah knalpot sama CVT-nya sama Jamet biar makin cihui buat dipakai adventure-an. Yoyoy. Itu dia motornya cuy. Gimana menurut kalian? Ubahannya simple, tapi karena konsepnya emang nyampe banget dan emang ini bener-bener konsep yang datang dari owner ya. Jadi menurut gue motor ini, walaupun kerjaannya simple, tapi uniknya dapet banget cuy. Sekarang giliran hal yang membuat gue cukup bikin deg-degan. Ini serah terima. Dari awal gue punya bengkel sampai sekarang, nggak pernah nggak deg-degan yang namanya serah terima sama ownernya. Langsung aja, Jamet! Oke, sekarang gue sudah bersama Jamet. Yes, GMT aka Jamet dan ETNK Eti Ateng. Iya. Yang udah, gimana lu udah siap? Sudah Mas Ateng. Wah, baju lu udah sesuai dengan warna motor. Warna ya? sama, karena tadinya kalau misalkan gue warnanya beda, takut gak asik. Takut ngambang. Malah ngambang. Sama lagi warnanya ya lagi. Ya udah. Ini berarti udah jalan 3 bulan nih Mas Teng. Emang udah 3 bulan? Kalau nggak salah. Nggak nyampe. Oh, 2 minggu. 3 hari kok. Oh iya, 3 hari. Ini Project Candi namanya. Ya udah langsung aja, Mat. Langsung Ya. nih Mas Teng. Ya. Iya. Sini lu di sini, lu di sini. Oke. Gue hitung ya. Gue merem deh ya. Gue merem. Jangan gitu. Langsung aja. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung ya. 3, 2, 1. Yeay.
Perasaan pertama kali saya melihat motor saya ini speechless, shock, terngiang-ngiang. Bagian yang paling saya suka dari motor ini adalah ada dua sisi. Dari muka depan, kemudian dari posisi riding, lihat montongnya ke sana. Itu merongos, maco. Motor ini setelah jadi, saya sudah bernazar bahwa setelah Mas Ateng membuatkan motor Scoopy ini saya sedemikian rupa, saya akan riding sejauh 500 kilo ke Jawa Tengah. Yes, let's go! Gimana? Wah, cadas Mas Teng. Cadas. Cakep ya? Ini yang gua nggak expect Mas Teng. Apa Ternyata tuh? ininya nyaru banget ya. Depannya? Iya, depannya. Yoi. Tadinya kan memang opsi lu dah biarin gini aja nih, biar bagus karena ada aksennya ini kan. Ya. Ternyata cakep Mas Teng. Oke Mas Teng, kalau kayak gitu caranya sih. Kemarin gua udah bernazar Mas Teng. Apa tuh? Pokoknya kalau motor ini jadi, gua mau launchingnya jalan, touring. 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 Lu mau touring kemana? Gua mau touring ke Wonosobo. Wonosobo. Kurang lebih 500 titik-titik kilometer lah. 500 kilo. 500 kilo. Jauh juga. Jauh. Jadi ini kemarin gue udah bernazar, gue berdoa dalam bentuk rasa syukur gue yang paling dalam nih. Gue akan launching motor ini nanti ke Wonosobo. Hari apa jalan? Hari Jumat tanggal 7. Lu jangan kesana-sana apa kan? Sorry. Gue excited. Jadi tanggal 7 gue jalan, Mas Teng. Tanggal 7 ya? Iya. Ya udah, langsung aja ya. Sekarang kita lihat berapa budgetnya motor ini yang Deng. Yang Jamet harus bayar. Di awal video gue udah sempat mention ya bahwa project ini adalah project thank you. Yang dimana ketika gue sering terima motor ke Jamet itu, Jamet nggak tahu kalau motornya itu adalah project thank you. Jadi yang dia tahu, ya bayar kayak customer biasa. Oke, sekarang kita masuk ke masalah budget. Ini dia matematika ini yang gue dari kemarin kepikiran, Mas Teng. Oke, langsung aja nih kertasnya. Set. Wih, gila, mahal juga ya. Gue baru tahu gue. Mahal juga modif gue ya. Total budgetnya adalah Kan langsung anjlok nih gue di Mas Teng. Lu langsung geter. Kasih lihat nggak? 25 juta. Kasih lihat. Oke teman-teman, ini sama berupa hadiah buat gue juga nih Mas Teng. Apa tuh? Iya, 25 kan gini kan, 25 juta dia. 25 juta untuk jadi Scoopy seperti ini. Ya. Modif berapa lama? 3 bulan? Modif 2 minggu. 2 minggu. Cepet, kata siapa? Katros lama. Intinya adalah kalau lu harus bayar 25 juta. Yes, Tapi penting. karena ini project thank you, lu cuman tinggal bilang Thank you. Thank you banyak Mas Ateng. tapi nggak apa-apa nih, gratis. Lu nggak bayar nggak apa-apa. Ya harusnya kan udah namanya masa gue tersinggung. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya lu nggak apa-apa, gue thank you banget nih. Ya gue thank you juga. Gue thank you. Lah kan namanya project thank you, gue thank you Mas Teng. Gue thank you banget kalau lu nggak marah. Ya gue tersinggung, masa tersinggung gue enggak? Kan gue thank you. Pokoknya gue yang thank you. Pokoknya thank you banget Mas Teng. Project thank you. I love you, Katros Garrett. Wih, motor baru. Nyomot banget. Yoi. Bracket harus ini nih bisa. Mas Teng, Yoi. assalamualaikum. Awas. Waalaikumsalam. Dah. Di kesempatan ini gue mau ngucapin terima kasih kepada Yuasa yang sudah nge-support penuh project kali ini. Dan terima kasih juga Jamet yang udah mempercayakan custom motornya di Katros Garage. Buat kalian yang punya masukan soal video kali ini, tulis aja di kolom komen. Yang pastinya jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.